Allah. Ini lanjutan dari sunnah untuk dilakukan ketika mau sholat Jumat. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan tabarukan dengan ulama besar kita, Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya nukil satu hadis yang dari kitab Nasha'ihul Ibad mengingatkan kepada kita, kata Rasulullah dalam kitab ini katakan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wa naqmu lil muslimin. Dua perkara atau dua macam yang tidak bisa diungguli oleh oleh apapun keutamaannya, yaitu pertama iman kepada Allah, dan yang kedua menjadi manusia yang dapat memberi manfaat kepada muslimin yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah kita menjadi umat Rasulullah yang mampu untuk tentunya menjadi orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain atau muslimin lainnya. Ini Rasulullah memberikan satu reward kepada kita, memberikan satu kabar yang sangat menyenangkan. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh perbuatan apapun. Jadi ini sudah dinas oleh Rasulullah, sudah diklaim oleh Rasulullah. Sehebat apapun perbuatan, yang dua ini tetap di atas. Makanya perlu kita pertahankan, kita miliki dan kita pertahankan. Kita sudah memiliki dua-duanya, tapi apakah bisa bertahan sampai akhir hayat kita? Naudzubillah, mudah-mudahan tetap tidak bertahan. Yang pertama adalah iman kepada Allah, artinya kita menjadi umat Rasulullah, menjadi orang muslim. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Dibandingkan dengan jabatan di dunia ini, sehebat apapun jabatan, tapi kalau tidak memiliki iman kepada Allah, di hadapan Allah. Jadi ini makanya perlu kita pertahankan. Sedangkan iman itu, kata Rasul di hadis lain, yajidu wa yanqusu, kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Subuh ini pasang, subuh berikutnya lagi surut. Jangan sampai pas surut, pas umpamanya kita selesai hidup di dunia ini, naudzubillah. Mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita untuk menghadapnya, kita sedang memiliki iman yang pasang, sehingga kita sebut dengan kematian kita husnul khatimah. Itu yang paling utama. Sesuai dengan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang pendek ini jelas memberikan satu takkid atau penguatan kepada kita semua. Perlu kita pertahankan iman kepada Allah ini. Artinya iman kepada Allah dalam arti kata yang sempurna adalah keyakinan di dalam hati yang mantap, dibuktikan dengan ucapan yang baik dan perbuatan yang cocok dengan apa yang ada dalam hati kita. Sebab kadang-kadang ada juga yang ucapannya lain di hati lain, atau mungkin perbuatan lain di hatinya lain. Kita jadikan satu kesatuan antara hati, ucapan dan perbuatan, dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sampai terbawa mati. Yang kedua, tidak cukup hanya itu. Kata Rasulullah, wan naqmu lil muslimina, jadilah umat yang bermanfaat bagi orang Islam lainnya, jangan justru sebaliknya. Jadi seorang muslim
ngaku mau muslim tapi bikin orang, bikin gaduh di masyarakat gara-gara perbuatan dia. Misalnya ini tak sedikit zaman now ini yang seperti itu, ngaku mau muslim tapi dia membuat gaduh di masyarakat, kadang-kadang gara-gara sepele saja sebenarnya, tapi menjadi gaduh di masyarakat. Nah makanya sesuai dengan tuntunan Rasul di hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, bil khusus bermanfaat bagi muslim yang lainnya yang ada di sekitar kita, paling tidak seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa setelah beriman Rasul mengatakan wa naqul lil muslimin, karena sehebat apapun muntajat Islam, manusia ini cepat lambat tetap memerlukan bantuan uluran tangan orang lain. Sehebat apapun ya, orang kaya misalnya kekayaannya luar biasa, orang alim misalnya ilmunya luar biasa, tapi sewaktu-waktu tetap memerlukan muslim lainnya. Makanya berikanlah kemanfaatan kepada orang lain. Dengan cara bagaimana? Terserah kita. Kadar kemampuan kita memberikan manfaat kepada orang lain itu bagaimana? Bisa memberikan manfaat dengan hartanya, bisa dengan ilmunya, bisa dengan tenaganya. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Sapa wong kang duwe mal, siapa orang yang punya harta, maka bersedekahlah pakai harta. Artinya sedekah itu memberikan nilai manfaat kepada orang lain dengan harta. Kalau punya harta, harta nggak punya ilmu dengan ilmu. Harta nggak punya, ilmu nggak punya, usaha kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain lebih kuat dengan tenaga. Tenaga nggak punya, kan sudah tua kita, doa paling tidak. Kalau doa nggak punya, berarti selesai tugas kita, didoakan nanti insya Allah. Nah makanya saya selipkan sedikit. Ini mah ya mudah-mudahan tidak bosan, hanya ajakan sesuai dengan hadis Nabi tadi, sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Saya dikontak oleh anak di pesantren, pas kebetulan katanya jalan yang mau masuk ke lokasi pesantren itu yang jalan khusus gitu, ada jalan yang umum yang dibangun oleh desa. Nampaknya nggak bisa untuk menjadikan jalan khusus karena umum gitu kan. Mau direka-reka bagaimanapun jalan umum, nggak umum, termasuk ke dalam karena banyak hasil alat di dalam, kayu segala macam. Akhirnya yang pernah kita bangun jalan khusus untuk ke komplek pesantren itu sudah rusak. Kebetulan kemarin yang punya tanah seluas 250 meter itu ditawarkan karena dia perlu duit itu. Kemudian sudah ada running, saya bilang udah coba aja, terima aja, kita carilah tanah gimana caranya. Nah, itu punya hitung harga sekian per meter, 180.000 per meter. Makanya saya nge-share ke DKM. Semua DKM yang dalam bidang saya iseng-iseng, mudah-mudahan yang ada rezeki, monggo, yang belum ada doakan, gitu, doakan. Karena itu segera harus dapatkan, karena yang punya tanah sangat perlu sekali, kita pun perlu. Kalau dibeli orang berarti akses masuk jalan kita hanya punya 7 meter. Dulu sudah dibangun 7 meter saja. Tapi kalau ini ditambah 10 berarti 17 meter. Yang 25 meternya ke dalam nyambung ke tanah pesantren yang sudah dibangun. Nah, yang sudah dibangun sekarang dengan bangunan saung-saung belajar itu sudah menyebar di tengah kebun itu.
Bukan dulu kan hanya baru 3 atau 4 termasuk bangunan dari An-Nabawi. Sekarang kami udah bangun lagi 6 bangunan lagi, 6 saung lagi udah. Jadi hampir nyambung ke jalan raya. Terhalang 10 meter tanah yang ditawarkan itu. Kalau dibangun orang berarti akses masuk nanti hanya 7 meter. Kalau ini sekarang udah nyambung ke jalan raya, jalan kecamatan. Ya, alhamdulillah. Jadi saya tawarkan gitu ya, syukur-syukur ada para jamaah ada yang punya niat untuk berjari atau berwakaf 1 meter berarti 180.000 rupiah. Ya, 180.000. Alhamdulillah sudah mulai pada masuknya, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan. Ini makanya ajakan tadi punya harta pakai harta, punya ilmu pakai ilmu. Saya diantaranya harta ada, dikit ilmu ada. Saya gimana otak-otaknya, padahal udah sering. Sudah banyak ini minta lagi. Dalam benak saya kan ngajak. Dan bukan minta untuk pribadi. Ngajak deposito, ngajak tabungan. Ya alhamdulillah sampai saat ini sambutannya bagus dari jamaah, dari para DKM. Yang mudah-mudahan termasuk dari An-Nabawi, mudah-mudahan dapat kita bergotong royong berwakaf, berarti wakaf tanah 1 meter harganya 180.000. Tangerang nggak bakal ketemu 180.000. Tanah 180. Itu belum lama itu. Ketika kita bangun masih 50 itu pinggir jalan. Ketika membangun masih 50.000. Sekarang udah jatuh 180.000. Dan di sana itu di kampung jual beli itu pakai emas terus. Dia mintanya 25 gram yang 250 meter itu. Jadi kita mau tidak mau cari emas dulu itu. Sudah dapat kata menantu, ada yang minjami sementara wali santri 2 orang, yang 1 orang 10 gram, yang 1 orang 15 gram. Nanti diserahkan. Pokoknya setelah dikonversi ke uang yang punya itu per meter 180 meter. Wallahu alam per gramnya berapa di sana emasnya. Yang penting 250.000 harganya meter, kemudian harganya per meter jatuhnya 180.000 rupiah. Alhamdulillah sudah beberapa DKM saya share dapat sambutan bagus. Mudah-mudahan saja Allah gerakan umat ini ya untuk deposito tadi punya harta sedikit ya, tabulkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istri langsung bukan hampir tiap bulan ada aja ayah kali namanya apa. Mudah-mudahan saja lah artinya jamaah yang itu memiliki rezeki gitu ya. Alhamdulillah. Saya kira itu para jamaah. Jadi kembali ke hadis ini sebelum lanjutkan ke fikih tadi bahwa berarti kita ini manusia harus jadi manusia mukmin muslim yang bermanfaat bagi orang lain karena kita memerlukan orang lain. Paling tidak ketika kita sudah datang ajal tanpa orang lain nggak bisa apa-apa kita. Ini sudah jadi mayat kita. Maka orang lain lah minimal ketika dia ngurus kita di samping keluarga kita. Nggak mungkin hanya diurus oleh keluarga kita sendiri. Justru sekitar kita perlu ada yang memberikan andil untuk melaksanakan haji mayat tersebut. Maka kita memerlukan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ini 2 perkara kita pegang, kita perkuat, kita miliki sampai akhir hayat kita. Sehingga kata syair, hei anak Adam, engkau dilahirkan dalam keadaan menangis, sedangkan orang sekitarmu dalam keadaan tertawa senang. Jadikanlah kematianmu engkau yang tertawa, orang yang menangis, itu mati yang hebat. Artinya kata syair, kita waktu lahir kan menangis. Orang-orang tertawa, ibunya tertawa, neneknya tertawa, tetangga tertawa senang melihat orang atau bayi yang baru lahir. Pada nengok, apalagi kalau bayi pertama, pada nengok kan saking senangnya. Sementara kita menangis waktu dilahirkan. Orang senang. Kematian kita dibalikkan kata syair. Orang-orang yang menangis kita yang tertawa. Kenapa kita tertawa? Karena kita melihat tempat yang indah sediakan oleh Allah.
Kenapa tetangga menangis? Karena tetangga rasa kehilangan kita. Jangan justru waktu lahir sama dengan waktu kematian. Ketika diumumkan meninggalnya seseorang, orang senang semua. Na'udzubillah. Ini berarti pertanda kurang bagus di masyarakat. Baik jamaah rahimakumullah, tabarukan dengan kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi. Mudah-mudahan dengan dibaca kitab karangan beliau ini kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau karena dimanfaatkan kitabnya untuk kita kembangkan ilmunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan sunnahnya Jumat itu, yaitu bukurun, berpagi-pagi. Sudah ada yang nilainya jam sekian adalah